Halo teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, saya mengirimkan pelukan hangat untuk kalian semua di hari yang baru ini. Salam, hormat dan cinta. Kemarin cuacanya sangat buruk. Hari ini cuacanya sangat cerah dan indah. Energi dan suasana hati kita sedang baik. Saya sedang mengerjakan pekerjaan di peternakan. Pagi-pagi saya membawa Sky Baba jalan-jalan. Saya ajak dia keliling ladang selama 1,5 jam. Saya juga melepas kambing-kambing. Baru saja kami mengurung mereka kembali, karena kami baru saja mengalami sebuah kemalangan besar, teman-teman. Mungkin kalian tidak akan percaya kalau saya ceritakan, tapi saya juga tidak sempat merekam video. Saat itu saya sama sekali tidak terpikir untuk merekam. Kami mengalami sebuah kemalangan besar. Tentang Faisal dan kambing-kambing sebentar lagi akan saya ceritakan. Tadi saya sedang melihat burung merpati. Saya akan menunjukkan anak-anaknya kepada kalian. Bagaimana keadaan terakhir anak-anaknya. Saya ingin kalian melihat masa pengeraman dan sebagainya. Kalian tahu, terakhir saya bilang, di sini bukan cuma tikus, musang juga mulai mengganggu. Jadi, musang ini benar-benar jadi masalah buat kita. Kalau saya berhasil menangkap musang itu, akan saya jadikan santapan anjing-anjing. Janji saya, dia benar-benar bikin saya gila. Dia tidak membiarkan ada anak burung merpati, tidak ada telur yang tersisa. Maksudnya, dia benar-benar menguasai tempat kita ini, teman-teman. Saya tidak tahu dari mana musang ini mendapatkan keberaniannya. Tapi kalau saya menangkapnya, itu tidak akan baik untuk musang itu. Kemarin saya juga membawa 2 anjing baru. Kalian tahu saya bilang, salah satunya, si Rod, akan saya biasakan bersosialisasi. Hari ini saya akan melepaskan mereka sebentar lagi. Kita penasaran apa yang akan mereka lakukan. Permintaan saya, sebelum itu, tolong jangan kecewakan saya. Saya akan sangat senang jika kalian menyukai video ini, berlangganan, dan juga meninggalkan komentar untuk mendukung. Komentar dan suka dari kalian sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya. Lihat, burung merpati juga sekarang sudah membuat tempat di kandang kambing kita. Sekarang mereka semua berkumpul di sana dengan nyaman. Kalian mau kuterbangkan? Mau terbang burung burugu? Natasha, Dede, dan yang lainnya sedang di dalam. Lihatlah Geceku. Hei Gece, apa yang kamu lakukan nak? Pintunya terbuka, tapi kamu tetap tidak masuk. Anak pintar ayah, pintunya terbuka, tapi kamu tetap tidak masuk. Mari kita pastikan pintu itu terkunci lagi ya nak. Oke Gece? Kamu jangan masuk sayang, kamu bisa menyerang ayam-ayam itu. Kalau begitu, sebentar lagi aku akan melepaskan burung merpatiku. Biar aku terbangkan mereka dulu. Bro, lihat apa yang dilakukan ayam jantan itu. Ayam pedaging kita benar-benar dicabuti bulunya teman-teman. Kita benar-benar bermasalah dengan ayam-ayam jantan ini. Ayam jantan kita seperti anjing, ya? Bro, ayam-ayam itu bukan cuma ayam pedaging. Mereka juga mencabuti bulu semua ayam lainnya. Tidak ada satu bulu pun yang tersisa. Maksudku, mereka benar-benar jadi seperti monster ya. Pamuk, kamu sedang apa Pamuk? Pamuk sedang dalam suasana hati yang baik kan? Biar aku duduk di samping Pamuk, ngobrol-ngobrol sebentar sama si gadisku. Pamukku sedang apa? Tunggu, jangan pergi dulu, tunggu. Tunggu nak. Aku duduk sebentar untuk mengobrol. Apa yang sedang kamu lakukan coba? Mas, tahu nggak apa yang terjadi? Aku sudah melepaskan mereka. Faisal menyerang kambing-kambing itu, mencoba menggigit mereka. Benar-benar, Faisal sempat menindih salah satu kambing dan mencoba meremukannya. Kenapa dia melakukan ini? Faisal sedang mencoba kawin dengan mereka. Dia benar-benar sudah gila, sudah kehilangan akal. Barusan saja kami hampir tidak bisa menyelamatkan kambing-kambing itu dari Faisal. Aku mengusir Faisal. Sekarang kan Natasha dan Dede tidak ada di sini. Faisal mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin kebun. Tidak ada yang menghentikannya. Dia mulai mengusik kambing-kambing sesuka hatinya. Mulai sekarang, setiap kali saya melepas kambing ke kebun, saya akan berjaga agar Faisal tidak menyakiti mereka. Dia benar-benar mencoba kawin dengan mereka. Teman-teman, dia sudah tidak waras. Faisal kita, si keledai besar, benar-benar tergila-gila sama kambing. Benar kan Pamuk? Tapi lihat, Boncuk misalnya hari ini tidak ikut jalan-jalan. Saya kan sudah bilang ke kalian, mereka ini lemas. Karamel lemas, tapi sekarang Karamel sudah baik-baik saja. Hari ini Boncuk juga lemas. Kemarin dia baik-baik saja, tapi sehari sebelumnya dia lemas lagi. Kemungkinan besar saat saya membiarkan mereka keluar lalu masuk ke dalam rumah, Faisal mengikuti mereka kemana-mana. Apa Faisal melukai mereka atau melakukan sesuatu pada hewan-hewan itu? Lihat, hari ini Boncuk benar-benar tidak berdaya. Bonjuk, ada apa nak? Kenapa kamu? Kemarin dia baik-baik saja, tapi hari sebelumnya dia lemas lagi. Kemungkinan besar Faisal. Lihat ini, kamu lihat kan? Sepertinya ada bagian tubuhnya yang sakit. Apa Faisal memukuli mereka? Sebenarnya dia ngapain pada mereka pas lena sedikit? Hari ini saya melihatnya sendiri, jadi saya sudah tidak melepas Faisal lagi. Lihat, Bonjuk benar-benar tidak berdaya. Kamu lihat kan? Sepertinya dia kesakitan. Dia menggigit kambing-kambing itu bro. Gila, dia benar-benar sudah tidak waras. Kita titipkan kambing-kambing itu ke Faisal, tapi Faisal malah mencoba menyakiti kambing-kambing itu. Bonjukku hari ini lagi nggak semangat ya? Apa Faisal sudah menyakiti anakku? Kita akan balas dendam ke Faisal. Berarti Faisal memang pantas mendapatkannya. Aku dulu marah karena Natasha, Dede, dan Asia mengejarnya. Tapi ternyata mereka bertiga memang tahu sesuatu. Mereka nggak mengejar tanpa alasan. Faisal memang pantas mendapatkannya. Ayo, mari kita pergi ke tempat burung merpatiku. Anak-anak, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Angsa-angsa juga langsung mulai menyerang. 2 angsa kita sedang mengerami telurnya bersamaan. Kenapa kalian berdua mengerami telur bersamaan? Mereka berdua masuk ke dalam satu band, bro. Kamu lihat gak? Belum ada satupun telurku yang menetas di sini. Sekarang aku juga menaruh telur ayam di bawah mereka. Aku pikir mungkin akan menetas anak ayam. Lihat tuh, si gila itu hampir merusak kamera. Nak,
Kita akan beli satu angsa lagi untuk mereka, kan? Kita harus beli satu lagi. Karena kalau saja aku punya angsa jantan sampai sekarang, aduh, dia ambil nggak? Hati-hati, perhatikan baik-baik. Demi Allah. Tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah kan? Oh, memang parah sekali. Mas, angsa itu sangat berbahaya, sangat. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Hei, angsa, jangan buat aku marah. Tunggu, aku dekatkan sepatu botku. Lihat, dia menggigit sepatu botku. Lihat. Oke, aku nggak bilang apa-apa, santai saja. Tunggu, jangan sampai aku mengganggu kenyamanan hewan-hewan itu. Mereka ini psikopat. Tunjukkan anak-anak burung merpati kita itu. Karena angsa-angsa itu, kita bahkan tidak bisa masuk ke sini dengan nyaman. Kak, ini anak burung merpati yang keberapa? Terus-menerus. Musang, tikus, atau cerpelai, entah apa, datang dan mengambil mereka. Membawanya pergi, membunuhnya. Syukurlah mereka masih hidup sekarang. Kami punya 2 anak burung. Aduh. Burung merpati yang lain juga sudah bangun. Oh, yang lainnya juga semuanya sudah bertelur. Saat ini, kita punya 2 anak burung di sini, teman-teman. Tadi, burung merpati sedang bertengger di sini. Sekarang sudah pergi. Sekarang semuanya penuh dengan telur. Tapi kita juga sedang menunggu mereka. Semoga dalam waktu dekat mereka menetas. Tapi, apakah kandang ini agak bergeser ya? Iya, semua tempat di sini penuh dengan telur. Lihat, sisir anjing juga tertinggal di sini. Kamu lihat kan? Di sini ada 3 butir telur. Ada 2 di sini, 2 di sini. 2, 5, 7. 7, 1 di sini jadi 8. Di sini ada 1 telur angsa. 9. Sekarang ayam yang lain lagi mengeram. Yang ini juga sudah bangun. Tunggu sebentar. Biar aku kumpulkan semua telur itu juga ke tempat mereka. Yang ini juga ngeram terus, tapi nggak ada yang menetas. Demi Allah, memang nggak ada hasilnya. Jadi, aku nggak tahu harus gimana menghadapi musang di tempat ini, teman-teman. Burung merpatiku jadi berkurang. Dulu waktu masih banyak anaknya di kandang ini, nggak pernah ada masalah. Kalian dulu suka mengeluh tentang kandang itu. Dulu kita selalu punya anak burung. Dulu kita tidak pernah mengalami masalah seperti itu. Sekarang tidak ada anak burung yang tersisa. Demi Tuhan, entah itu musang atau cerpelai atau apalah, mereka datang dan mengambilnya. Kalau tidak berhasil, kita akan melakukan sesuatu. Kita akan meninggalkan Mazlum di sini. Kita akan meninggalkan Mazlum, Abah. Kambing, aku pergi. Burung merpati terlihat indah sekali. Masya Allah buat kalian. Biar aku terbangkan mereka. Tunggu sebentar. Tunggu, biar aku terbangkan mereka dulu. Tunggu. Biar sekampung lihat burung. Aha, Natasha datang. Bagaimana mereka bisa datang ya? Natasha, bagaimana kamu bisa datang, Natasha? Aha, ini tunggu terkenalku. Ayo. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak asli Anadolu. Anak-anak Anadolu. Di negeri ini tidak ada burung seperti itu. Rekam biar orang-orang di sini lihat burung begini. Wah, lihat cara dia meluncur, demi Allah luar biasa. Wah. Singa-singaku itu dia. Lihat ya bang burungnya kayak gitu. Lihat gimana mereka meluncur. Hei Rocky, tenanglah. Masya Allah kalian, Masya Allah kalian. Allah, hati-hati. Siapa itu di bawah kakiku? Nak, minggir dari bawah kakiku. Aku tidak akan menurunkan mereka sekarang. Masya Allah. Ternyata burung merpati kita nggak sedikit ya, malah banyak juga. Dulu malah lebih banyak lagi. Aku punya merpati 2 kali lipat dari ini. Aku punya merpati 2 kali lipat dari ini. Semuanya pergi, lihat nggak? Mereka hilang di langit, seolah-olah terbang keluar angkasa. Mataku nggak bisa melihat mereka lagi. Aku nggak bisa lihat lagi. Masya Allah. Aku nggak bilang gini cuma karena itu burungku sendiri. Burung-burungku benar-benar luar biasa, Kak. Ini benar-benar burung kualitas terbaik. Di Turki, hanya ada 1 di Turki. Dan hanya sedikit di dunia. Sekarang ayo kita pergi, biar mereka turun ke bawah. Sudah cukup mereka jalan-jalan. Natasha sudah kabur sekarang. Si bajingan itu pasti akan mencoba menangkap burung-burung itu. Anak-anak keluar. Melihat mereka juga memberi saya kesenangan tersendiri. Baik, jangan teriak-teriak. Hus. Masya Allah. Mereka melayang bagus sekali, Masya Allah. Mereka tidak turun, kau lihat? Kalau ada orang yang melihat dari jauh, pasti mengira mereka itu elang atau alap-alap. Masya Allah. Ayo nak, ayo. Saya rela berkorban demi kalian. Wah, 1 tim hilang di langit ya. Aman, yang penting jangan sampai ada alap-alap atau burung pemangsa lain yang datang. Baiklah anak-anak. Masya Allah. Berapa yang masih di udara? 2, 4, 5. Lihat si merpati takla itu sekarang. Rekam merpati takla di atas kandangnya. Ayo nak, berjukir balik. Aku rela mati demi kamu. 2. Ayo nak, biar 3 datang. Ayo. Ayo jagoanku, ayolah. 3, 4, 5. Ya ampun, kalau aku pacu dia sekarang, dia pasti bisa kasih beberapa kali berturut-turut juga. Aku pikir, jangan terlalu capekkan dia lagi. Kalian memang hebat. Mereka adalah sumber ketenanganku. Mereka ini. Tolong ambil gambar tulisan itu. Tertulis peternakan Typhoon Baba kan? Apa aku menulis itu di sana cuma-cuma?
Peternakan Typhoon Baba. Wah, aku suka peternakan kita ini. Ayo. Sekarang ayo kita keluar. Burung merpati kita sudah turun, teman-teman. Sudah lama aku tidak menerbangkan burung merpati. Bagus juga aku menerbangkannya sekarang. Burung merpatiku memang dilepas bebas, bro. Aku sama sekali tidak mengubah sifat alami hewan-hewan itu. Aku tidak mengurungnya. Burung itu hewan yang bebas. Mereka harus terus bergerak dan terbang. Kalian mengerti? Jadi burung itu tidak seperti anjing. Makanya aku tidak pernah mengurung mereka. Tapi sekarang teman-teman, aku akan mengeluarkan betina rod pertama. Gece, kalian tidak akan berkelahi dengannya kan? Kita akan melepaskannya dulu. Ajak jalan-jalan pakai tali. Semoga dia tidak berkelahi dengan siapapun, Kak. Aku agak khawatir. Carlos Baba, oleh. Ayo, biar aku bantu kamu keluar, ayo. Ayo, ayo. Hei, sini dong. Gimana temanku? Dimana temanku? Wah, dia langsung kepancing banget. Gimana temanku? Bro, tunggu. Sini bro, sini. Tenang, Rocky. Lihat Rocky. Rocky, kamu bisa dipukuli sama Carlos, gila. Rocky benar-benar nekat. Tunggu, tenang. Tunggu Rocky, jangan terlalu dekat. Carlos si buas. Hei Rocky. Hei, tenang nak, tenang. Lihat, ini tidak seperti yang lain. Si pejantan Carlos muncul lagi, tenang. Diam kalian. Jangan terlalu dekat, Rocky. Berhenti. Tunggu. Berhenti. Carlos, aku sudah mengeluarkanmu. Tapi nak, sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Tunggu sebentar. Berhenti, Rocky. Ada kekuatan luar biasa dalam Carlos Baba. Sangat sulit untuk mengajaknya jalan-jalan. Ayo. Baiklah, ayo. Shh, jangan berkelahi, nak. Semua anjing benar-benar jadi semangat. Rocky, berani banget ya. Berani banget ya, nak. Kamu percaya bisa mengalahkan Carlos? Gila. Rocky benar-benar nekat. Carlos bakal makan kamu buat sarapan, bro. Ayo, duduk sini, duduk. Duduk sini, ayo. Oke, kami tahu kamu kuat, tapi kami juga kuat. Pelan-pelan, nak, pelan-pelan. Berhenti. Ayo, Carlos, coba tenang dulu, tenang. Tunggu. Rocky, nanti ujung-ujungnya kamu yang kena hajar, lihat saja. Carlos akan mempermainkan Rocky seperti bola. Ayo sini anak ganteng, ayo. Coba berdiri di sini. Turunkan dulu semangatmu, ayo. Masya Allah, kamu hebat. Karismamu luar biasa. Kamu memang jagoanku. Carlos. Rocky membuat Carlos gila. Astaga. Berhenti Tony, berhenti. Karena Rocky, aku nggak bisa santai sama Carlos. Aku takut dia tiba-tiba nyerang. Oke Apollo, Maras, tenang dulu. Bro, aku lagi ngeluarin satu dulu nih. Kalian sekarang suaranya kedengeran pelan, soalnya pakai mikrofon. Kepalaku pusing. Tunggu, lebih baik kita ambil kembali saja si Carlos. Ke kandangnya juga. Ada apa anak-anak? Aku pikir mau mengeluarkan Carlos, tapi aku menyesal. Berhenti Rocky. Dede sudah selesai, sekarang ini juga mulai. Masya Allah anakku. Putra asli Anadolu Carlos, tunggu. Wah, aku langsung capek, nggak ada yang kayak gini. Tarikannya kuat banget bro, kuat banget. Aku juga nggak bisa melepas dia sekarang. Tyson sama Ares Baba di luar. Makanya, ayo kita ambil dia. Tunggu. Tenang. Carlos, ayo maju nak. Pergi ke sana. Baik, tenang saja, tenang. Tenang, jangan berteriak. Tenang. Hector Baba, aku tidak akan mengeluarkanmu sekarang. Mari kita lepaskan Esko dulu. Esko, ayo ke sini anak Jerman, ayo. Masya Allah, Eskoku. Kamu lihat sendiri kan betapa semangatnya dia. Escobar benar-benar gesit banget. Baiklah anak-anak, tenang dulu. Kalian berisik sekali ya. Tunggu nak, tunggu. Bisa lepaskan talinya. Nak, tunggu dulu. Sekarang kakak, ayo kita pergi ke sana.
untuk menjemput Rock betina juga. Kita akan membawanya keluar. Rocky hari ini benar-benar berani. Dia galak ke Carlos dan ke Escobar juga. Rocky, yang baik. Kamu marah sama mereka ya? Pudel-pudel ini agak kelihatan beda di peternakan kita. Gak apa-apa, aku suka mereka. Sekarang kita akan mengeluarkan rodnya. Semoga mereka tidak berkelahi. Aku sangat takut sama dia, teman-teman. Makanya, pertama-tama kita ajak jalan-jalan dulu sambil kita pegang. Kita ukur reaksinya. Baru setelah itu kita lepaskan sesuai dengan reaksinya. Aku sudah mengurung Marla. Seekor betina bermasalah, GC. Masih di luar. GC juga sepertinya tidak akan macam-macam. Ngomong-ngomong, di video sebelumnya aku belum sempat menampilkan orang-orang yang paling banyak berkomentar. Maaf ya, ada kesalahan saat editing. Sekarang aku bagikan yang paling banyak berkomentar. Kalian bisa lihat di layar saat ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berkomentar. Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Di video berikutnya, juga aku akan membagikan 3 orang yang paling banyak berkomentar. Tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah, kirim huruf, emoji, atau memoji. Ayo teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendukung. Sekarang aku akan menyiapkan si cewek ini dulu. Nanti aku kembali. Iya. Sekarang si cewek kita sudah keluar, bro. Kita akan memperkuat talinya itu. Tunggu sebentar. Tapi bahaya terbesar saat ini adalah GC. Semoga GC tidak memperlakukannya dengan kasar. Mari kita lihat dulu. Semoga tanpa pertengkaran dan keributan, Kak. Tidak, Kak. Kakek yang tenang. Aku tidak mau ada pertengkaran atau keributan. Kita harus membuat gadis ini bisa menyesuaikan diri dengan kelompok di luar. Semoga dia bisa menyesuaikan diri. Oh, satu lagi. Tony juga jadi masalah. Tony juga kadang-kadang tiba-tiba menyerang anjing betina. Kita lihat saja nanti. Max, sini. Yang penting GC jangan macem-macem, bro. Tony juga jangan bikin suasana jadi panas. Kita lihat saja nanti. Biar Tony cium dulu itu. Soalnya Tony kadang nggak bisa ditebak. Kadang dia tiba-tiba jadi nakal dan nyerang. Terus yang lain jadi ikut-ikutan. Akhirnya suasana jadi kacau balau. Makanya kita harus benar-benar hati-hati. Saat mensosialisasikan anak baru yang datang, sebisa mungkin kita harus menghindari semua pertengkaran, keributan, dan pemicu masalah. Karena dia masih asing, semuanya bisa saja menyerangnya sekaligus. Sebentar dia menyerang Escobar. Hei! Kenapa dia menyerang Escobar? Sebentar, dia juga menyerang Dede. Tidak, jangan. Aku bilang jangan. Tunggu. Tunggu, jalan. Jangan, Esko. Esko, jalan. Berhenti, berhenti. Berhenti, jangan GC, berhenti. Dede dan Escobar bertengkar. Berhenti, mereka akan berpisah. Aku harus segera mengurungnya. Jangan GC, tidak. Ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Ini jadi masalah besar, sangat besar. Untung Dede beralih ke Escobar. Kalau Dede tidak beralih ke Escobar, nanti kamu lihat sendiri, bakal jadi adegan kayak di film. Lihat saja nanti kesulitan yang kita alami setelah itu. Kenapa bisa begitu ya? Soalnya, yang betina ini memang gak bisa ditebak, bro. Lihat, kamu lihat kan? Tiba-tiba dia langsung ngarah ke Escobar. Sekarang kita akan menangkap Esko. Biar aku kurung Esko dulu. Oke? Biar aku bawa betinanya ke ruang bersalin lagi. Tunggu, kalian selalu marah sama Dede. Untung kali ini Dede ada di sini. Kalau Dede nggak ada di sini, kali ini pasti bakal terjadi kekacauan besar. Kak, cewek ini benar-benar bikin masalah. Awalnya aku bilang dia ini pintar dan penurut juga. Setelah dia benar-benar terbiasa di sini, perlahan-lahan wajah aslinya mulai terlihat. Kita harus hati-hati banget. Berhenti, Rocky. Aku agak waspada sama Rocky. Rocky, jangan dekat-dekat, nak. Rocky benar-benar penasaran ya. Sekarang, ayo kita pergi pelan-pelan, bro. Setelah itu, sebentar lagi aku akan melepaskannya. Lebih baik dia berkenalan sendiri daripada aku yang mengajaknya jalan-jalan. Karena saat aku mengajaknya jalan-jalan, dia jadi sedikit lebih percaya diri karena ada aku. Kali ini dia jadi lebih berani. Supaya dia nggak jadi terlalu berani, sini dulu, nak. Ayo kita ajak dia jalan-jalan sebentar sama yang di luar. Setelah itu, akan aku lepaskan. Kakak, dia punya karakter yang sangat keras. Memang rata-rata anjing Rottweiler seperti ini, teman-teman. Mereka adalah anjing yang dominan. Mereka keras. Kita punya banyak sekali anjing yang aktif banget. Kami selalu merawat mereka di halaman kami. 90% anjing di sini memang seperti itu. Tunggu sebentar. Aku akan duduk sebentar sekarang. Nah, sini. Max, sini. Momo, terakhir kali aku tanya kalian soal saran nama untuk anjing betina kita. Kalian tahu kan? Semua orang menyarankan nama yang mirip dengan Marla. Aku masih belum bisa memutuskan. Aku masih menunggu saran nama yang elegan dan indah dari kalian, teman-teman. Sekarang kami juga punya banyak anjing. Aku tahu, sekarang sudah tidak ada nama lagi.
Sebenarnya kemarin aku sempat memikirkan sebuah nama, tapi sekarang aku lupa. Kalian tulis komentar lagi saja, mungkin ada yang cocok buatku. Nama yang bagus dan berkelas. Sekarang bro, aku akan lepaskan. Aku akan lepaskan, kita akan ambil risiko. Aku coba, apakah anjing lain akan datang. Semoga perjuangan kita diberkahi. Nah, sekarang kamu sudah bebas. Tempat ini milikmu. Satu saran dariku, jangan macam-macam dengan Citir. Jangan ganggu Isabel. Marla juga jangan. Cukup ya, pintar sekali kamu. Dia bahkan tidak sadar kalau sudah aku lepaskan. Persis seperti masa muda Marla, teman-teman. Kemarin aku membagikan foto masa muda Marla di Instagram. Alamat Instagramku, Typhoon Demirci TV. Ikuti aku di sana, persis sama. Sifat dan perilakunya juga sama, seperti Marla. Misalnya sekarang Marla itu pintar. Tapi waktu seumuran dia, waktu masih muda, Marla menyerang semua orang, teman-teman. Semua orang. Dia sama sekali tidak peduli. Tidak membedakan antara betina atau jantan. Dia sangat nekat. Marla langsung menyerang saat masih muda. Lalu saya melatihnya sedikit, jadi pintar dan penurut. Saya juga membiasakannya. Setelah itu, dia jadi tenang dan mau mendengarkan. Tapi saat masih muda, Marla sama sekali tidak seperti itu. Tyson Baba, mau aku lepaskan juga? Tunggu Tysonku. Mari kita lepaskan Tysonku juga. Lari Tyson Baba. Kemana perginya gadis itu? Ke belakang ya. Nak, sini. Nak, sini nak. Sebenarnya Marla. Yang ini namanya Maya saja. Marla, Maya. Tapi Maya juga terlalu apa ya? Kalau namanya lebih berwibawa, lebih tegas. Marla, Maya. Tidak, Maya kurang bagus. Kita harus cari nama yang lebih tegas. Nah, sekarang kan baru saja kita lepas sebentar. Biar dia mencium sekeliling dulu. Biar dia terbiasa dengan semua tempat. Biar dia mengenal daerahnya dulu. Asal dia tidak berkelahi dengan siapapun. Aku tidak minta apa-apa lagi. Sekarang Rocky sudah aku kurung. Ayo sini nak, ayo sini. Nah, ayo sini. Ayo sini, ayo sini, ayo sini, ayo sini, ayo sini. Ayo sini. Kira-kira dia mau main frisbee nggak ya? Tunggu sebentar. Ayo, sini. Aku lempar ya. 1, 2, 3, lari! Oh, Dede melesat, Natasha melesat. Dede, bawa tutup itu ke sini. Dede, bagaimana dia bisa menemukannya di antara rumput-rumput? Nah, ayo kita potong rumput-rumput ini bersama-sama. Bantuin dong. Hah? Sekarang nak, keadaannya lagi bagus banget, bro. Alhamdulillah, kita nggak lihat ada keributan atau pertengkaran sama sekali. Dia juga nggak cari masalah sama siapa-siapa. Sekarang, baru-baru ini, misalnya Asia sama Natasha mulai saling sindir. Kira-kira dia bakal terpancing dan tiba-tiba nyerang nggak ya? Kita harus benar-benar memahami karakter si binatang itu. Baik cara dia mendekati anjing-anjing, maupun cara dia mendekati saya. Nah, Rocky kabur lagi. Wah, kamu benar-benar jadi pembuat. Oh, nah Rocky. Berhenti. Rocky, sini. Tunggu. Sekarang mereka bertemu dengan Eres. Tunggu sebentar ya, betinanya sedikit mengembangkan bulunya. Sama persis seperti Marla. Sungguh, benar-benar mirip Marla waktu kecil. Semoga kamu jadi anak perempuan yang berkarakter seperti Marla, nak. Oke, ayo sini. Semoga sifat dan perilakumu seperti Marla. Anjingku yang paling berkarakter di kebun ini, anjing yang paling bisa diandalkan adalah Marla. Saya sangat puas dengan Marla. Semoga Allah memberikan umur panjang dan sehat untuk putri kita. Jangan serang Asia, jangan. Sebentar. Natasha, jangan ikut campur. Aman. Ayo nak. Ayo nak. Bagus sekali, ayo. Baik, ayo sayang. Masya Allah, luar biasa. Saya agak ragu bang, kita belum kenal anjingnya, baru saja kita beli. Kita sudah membeli anjing dewasa. Karakternya sudah terbentuk. Kita tidak tahu berapa usianya. Tapi nanti akan kita biasakan juga. Semoga di sini dia bisa menyesuaikan diri. Yang penting jangan seperti Alex. Semoga dia bisa seperti Marla. Oh, ini waktu azan. Azan sedang berkumandang. Aziz Allah. Semoga sifat dan perilakunya seperti Marla. Wajahnya juga mirip kan? Ayo. Ayo sayang. Kira-kira dia sedang menggoda ya? Ada yang menggoda nggak? Ayo, coba goda juga seperti Marla. Dia bilang apa nak? Tunggu, aku juga nggak mau menyemangati sekarang. Kalau aku menyemangati, nanti dia makin semangat. Siapa tahu apa yang terjadi? Tenang saja Rocky, jangan dekat-dekat mulutnya. Sekarang bro, kita alihkan fokus dari dia dulu. Sekarang kita ambil yang satunya, yang pudel itu. Gibson juga sudah kita lepas. Sekarang kita juga akan melepas dia ke taman. Kemarin kalian tahu, saya sudah melakukan tes distemper. Tidak ada penyakit. Keduanya sangat sehat, alhamdulillah. Jangan. Jangan, nak. Asia, jangan masuk sayang, dekat sini saja. Kesehatan keduanya baik. Karena itu, sekarang kami melepas mereka ke halaman. Kakinya dan giginya mulai kena belatung. Mulai muncul luka. Untung saja gipsnya sudah kami lepas. Proses penyembuhannya tetap akan memakan waktu, teman-teman. Tapi aku akan menjaga betina ini.
Sekarang dia sudah berjalan, tapi aku agak takut dengan yang lain, Kak. Jangan sampai ada perkelahian sama sekali. Kalau sampai terjadi perkelahian sekali saja, tahu sendiri. Haruskah aku mendorong Dede ke kolam? Gece, kamu jatuh ke kolam. Rocky mendorongmu ke kolam, Gece. Apa aku harus mengurung yang betina itu lagi? Atau tunggu, biarkan saja. Aku akan membawa Poodle. Aha. Kondisi terbaru si betinaku. Sayang, apa yang kamu lakukan, sayang? Tunggu, menjauh dulu dari betina ini. Tidak, ayo, tidak, tunggu. Aku gendong kamu. Ya, anjing-anjing merasa terancam kalau aku gendong kamu. Putriku, sekarang aku akan menurunkanmu ya. Tunggu sebentar, sayang. Putriku pintar, dia pintar. Dia pintar, tidak akan berkelahi dengan siapapun. Gerakannya persis seperti Marla, lihat. Kemarin misalnya, Marla juga kaku saat berada di pangkuanku seperti ini. Ini juga sama, kamu lihat kan? Sebentar. Nah, sekarang kamu jalan-jalan dulu ya. Baik. Sekarang biar dia kenalan dulu sama yang lain, Bang. Kita harus membiasakan mereka berdua. Semoga saja tidak akan ada masalah. Kakinya juga semoga cepat sembuh. Sekarang kakinya luka karena gips. Seperti yang saya bilang, kita juga tidak tahu sudah berapa lama mereka memasangnya. Makanya, jadi ada belatung. Semoga saja kami sudah mulai mengobati lukanya. Sudah mulai pengobatan antibiotik, vitamin, semuanya. Semoga lekas sembuh. Saat ini itu prioritas utama kami. Ini berbahaya. Tidak. Anakku, tidak. Ah! Dengar, jangan buat aku marah ya. Tunggu. Tidak, nak. Tiba-tiba, dia akan menggigit pudal itu. Kenapa kamu melakukan itu, nak? Aku sudah bilang tidak padamu. Kak, kamu tidak bisa berharap dia langsung terbiasa dengan kelompoknya begitu saja. Hal yang paling harus kamu perhatikan di sini adalah sikap dan perilakunya. Jadi kamu harus mengawasinya sebelum semuanya jadi berlebihan. Mengerti? Sekarang, nak. Mari kita kurung kamu dulu. Bro, kalau kamu gak hati-hati, misalnya tadi dia mau gigit itu. Kalau aku gak refleks menahan, dia pasti sudah masukin ke mulutnya. Sekarang aku bisa mengerti dari tatapannya apa yang akan dia lakukan. Setidaknya kita tidak membiarkan mereka berkelahi. Jadi sekarang apa yang akan terjadi kali ini? Akan lebih mudah baginya untuk terbiasa. Kalau dia sempat menggigit sekali saja, mereka akan saling dendam. Dia akan dendam sama mereka, ya sudah, berabe urusannya. Makanya sekarang aku akan mengurung si betina ini. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kita akan membiasakannya seperti ini. Di rot yang besar itu, aku melihat satu hal. Dia juga punya masalah dengan anjing-anjing yang lebih kecil darinya. Kalau ditanya apakah dia ingin bermain, menurutku dia seperti akan menyerangku. Jadi kita harus sedikit mensosialisasikan dan membiasakannya dengan anjing-anjing kecil. Itu juga akan terjadi seiring waktu, bro. Untungnya dia tidak melukai anjing betina itu. Karena dia melakukan hal yang sama pada pudel ini dan juga pada Asie, keduanya lebih kecil darinya. Aku bisa mengerti dari tatapannya terhadap mereka. Dia menatap dengan keinginan untuk menyerang. Aman, Leo Romeo. Itu sebabnya kita tidak akan pernah membiarkannya. Kalau mereka bertengkar sekali saja, akan sangat sulit untuk membiasakan mereka lagi. Tyson Baba juga sudah datang. Ayo rekam anak asli Argentina ini. Tyson Baba. Kamu sudah bertemu roti yang baru, nak? Jagoanku. Masya Allah, lihat jagoanku. Lihat itu, tegap seperti panah. Luar biasa. Kakek juga mulai cari gara-gara sekarang. Suatu hari, Tyson ini akan menghajarmu. Kalau kamu terus begini, kek. Jangan bikin orang jadi marah, ya. Tysonku. Seperti Tarzan, luar biasa. Masya Allah, anakku. Sekarang dia sadar kalau aku memujinya, jadi dia makin semangat. Jangan tertipu, aku sangat mengenalnya. Dia menundukkan telinganya, ekornya ditegakkan. Gerak-geriknya, cara jalannya. Sekarang dia benar-benar semangat. Kemana perginya anjing betina itu, Pudo? Pudo agak madu-madu, bro. Anjing-anjing itu juga berpikir, sekarang kami masuk ke tempat apa ini? Di tengah begitu banyak anjing. Mau tidak mau, mereka juga merasa asing. Setiap hari, saya akan membiasakan mereka dengan cara seperti ini. Tapi untuk Rod, kita harus sedikit lebih berhati-hati. Tidak akan ada anjing kecil di dekatnya. Asyik. Rocky, si Pudo. Untuk hal itu, kita harus sedikit lebih berhati-hati, Kak. Coba rekam burung merpati itu. Lihat bagaimana dia bersalto-salto. Masya Allah, hebat anakku. Salto, nak, salto. Biar semua orang lihat burung ini jungkir balik. Ayo, nak, semangat. Kasih dong. Ada angin, jadi burungnya gak bisa terbang. Ya ampun, sayang banget. 1, 2. Kasih, nak, biar 3 yang datang. Mau aku kasih 3? 3 juga sudah datang. 4. Ayo, nak. Ayo, kamu pasti bisa. Wah, hebat. Masya Allah, burung-burungku semuanya indah sekali. Kemana si pudel ini pergi? Nak. Bang, dia masuk ke dalam lagi.
Dia sekarang takut sama mereka. Biarin aja dia di sana. Mereka nggak akan ngapa-ngapain dia kok. Soal Rod, seperti yang aku bilang tadi, kita memang agak khawatir. Tapi nanti dia juga bakal terbiasa. Ya udah teman-teman, hari ini kita udah coba kenalin anak-anak pelan-pelan. Syukurlah reaksi pertama mereka bagus. Setelah ini, aku bakal lakukan yang terbaik supaya mereka bisa saling terbiasa. Aku nggak mau kejadian seperti Alex terjadi lagi. Semoga anak Rod baru kita ini juga bisa jadi cewek yang anggun dan cantik kayak Marla. Semoga seiring waktu kita bisa berhasil juga. Oke, aku sayang banget sama kalian semua. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat teman-teman.